Assalamualaikum, bahagia sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel informasi Amang Mawardi. Sebagaimana telah saya sampaikan pada episode sebelumnya, pada informasi Amang Mawardi yang biasanya saya isi dengan pembacaan artikel anekdot yang saya ambil dari buku saya Mari Tersenyum dan Termenung. Mulai 2 hari yang lalu saya selingi dengan pembacaan artikel yang saya ambil dari buku saya Stasiun Ngaji Budaya yang terbit pada tahun 2016. Berbeda dengan pembacaan artikel anekdot yang saya ambil dari buku Mari Tersenyum dan Termenung, yang kemudian saya akhiri dengan analisis dengan otak-atik gaduk, maka pembacaan artikel yang saya ambil dari buku Stasiun Ngaji Budaya tersebut saya biarkan mengalir begitu saja. Kalaupun ada kesimpulan, mungkin kesimpulan yang sifatnya impresis, yang sifatnya sekilas. Kali ini saya akan membawakan artikel berjudul Pejabat dan Kondisi Masyarakat. Ceritanya begini, sekitar 3 dasawarsa yang lalu, atau mungkin lebih dari itu, sekitar 35 tahun yang lalu, sebagai koresponden harian yang terbit di ibu kota yang berkedudukan di Surabaya, saya beberapa kali diajak oleh Gubernur Jawa Timur untuk meninjau beberapa daerah di Jawa Timur dalam rangka meresmikan proyek atau berdialog dengan masyarakat setempat. Pada suatu hari, saya dan beberapa orang wartawan melalui bagian humas diajak untuk mengikuti kunjungan gubernur ke Kabupaten Nganjuk. Nah, pada saat itu gubernur sedang berdialog dengan masyarakat setempat. Saya lupa di desa mana, yang jelas ada di Kabupaten Nganjuk. Nah, di sebuah pedesaan di tepi kaki bukit, saya dari jauh melihat seorang ibu sepuh dengan setumpuk ikatan daun jati di punggungnya turun dari perbukitan. Ternyata tidak saya saja yang melihat, staf humas juga melihat peristiwa di mana ibu sepuh tadi sedang menuruni bukit dengan membawa tumpukan daun jati, tumpukan ikatan daun jati yang barangkali akan dijual di sekitar pasar di desa di mana saat itu gubernur mengadakan kunjungan kerjanya. Rupanya staf humas membisiki gubernur. Lantas gubernur menghentikan dialog dengan masyarakat setempat, langsung menoleh ke kiri, melihat ibu sepuh tadi sedang menuruni bukit mendekati rombongan yang sedang berdialog dengan gubernur. Bukan berarti akan mendekati gubernur, tidak. Ibu sepuh tadi hanya lewat di jalan itu yang lantas akan meneruskan perjalanannya ke pasar. Nah, begitu wanita sepuh tadi turun, setelah diberitahu oleh staf humas, gubernur langsung mendekati ibu sepuh tadi, diiringi dengan beberapa orang wartawan, termasuk saya. Setelah dekat dengan ibu sepuh tadi, Pak Gubernur memberi isyarat dengan sopan agar ibu tadi berhenti. Maksudnya apa? Tentu maksudnya akan
menanyai, akan mewawancarai ibu sepuh tadi yang digendongannya penuh dengan tumpuan daun jati yang mungkin baru diambil dari hutan jati yang ada di sekitar bukit tersebut. Begitu akan melakukan wawancara, gubernur menoleh ke kiri dan ke kanan dan sempat bergumam lirih, "Oh, ada." Teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan gumaman Pak Gubernur tadi yang bunyinya "oh ada"? Ternyata yang dimaksud dengan "oh ada" adalah kameramen TVRI. Begitu gubernur bermonolog "oh ada", langsung mewawancarai ibu sepuh tadi. Kemudian teman-teman wartawan yang lain cepret-cepret mengambil peristiwa yang cukup humanis itu. Artinya apa? Artinya kalau kita ambil kesimpulan, tidak dulu, tidak sekarang, yang namanya pencitraan itu ya sudah ada. Hanya saja kalau dulu tidak seheboh sekarang. Kalau sekarang kan begitu ada pejabat melakukan pencitraan, langsung yang namanya media online, media sosial berhamburan melakukan kritik maupun pujian. Nah, itulah artikel yang berjudul Pejabat dan Kondisi Masyarakat. Namun ini baru separuh dari artikel yang saya muat di buku saya yang berjudul Stasiun Ngaji Budaya. Yang separuh lagi apa? Nah, kira-kira masih sesuai dengan judulnya, yaitu Pejabat dan Kondisi Masyarakat. Nah, suatu hari saya diajak oleh Humas Pemprov Jawa Timur untuk mengikuti kunjungan Wakil Gubernur ke Bojonegoro, ke Kabupaten Bojonegoro untuk meninjau banjir dan menyerahkan sejumlah bantuan yang terdiri dari 9 bahan pokok dan bantuan lainnya yang saya lupa. Yang jelas Pak Gubernur dan rombongannya, Pak Wakil Gubernur dan rombongannya akan menyerahkan bantuan sejumlah sembako. Nah, di daerah banjir itu, rombongan kami dari Jawa Timur yang terdiri dari pejabat, selain Wakil Gubernur ada juga pejabat-pejabat yang berkaitan dengan sektor banjir, sektor bantuan bencana alam, mungkin ada dinas sosial dan lain-lain, juga diikuti oleh sejumlah wartawan. Kami diangkut oleh perahu kayu dan perahu motor, semacam sekoci, meninjau daerah-daerah yang diterjang banjir di kawasan Bojonegoro. Nah, pada saat itu kami melihat seorang pemuda lagi duduk di atas lemari itu diletakkan di teras rumah. Selain lemari ada meja makan, ada mebel, ada kursi dan lain-lain. Beberapa dari mebel air itu diikat, kemudian dikaitkan dengan tiang-tiang rumah yang ada di situ. Maksudnya supaya tidak hanyut oleh banjir. Nah, rombongan kami selain melihat penduduk desa yang berdiri di depan rumahnya, sambil mungkin mengeluh-elukan rombongan kami yang membawa bantuan, ada seorang pemuda yang duduk di atas lemari, yang di bawahnya itu menghampar banjir
setinggi paha orang dewasa. Di atas lemari itu pemuda tadi bermain gitar genjreng-genjreng sambil menyanyikan sebuah lagu. Sepertinya mencerminkan tidak ada susahnya. Nah, ada seorang pejabat yang sempat nyeletuk begini. Kondisi gini kok kok nggak kelihatan susah ya, kok seneng-seneng ya. Nah, mendengar itu saya batin. Sebetulnya ya susah, Pak. Ini kan diseneng-senengkan, dan lagian banjir ini kan banjir rutin, semacam ritual tahunan, jadi mereka sudah biasa. Tapi kalau perkara susah atau tidak susah, saya pikir ya susah, wong kebanjiran. Begitu monolog saya dalam hati. Mudah-mudahan daerah itu, daerah di sekitar banjir Bojonegoro yang saya saksikan sekitar 3 dasawarsa lalu sudah tidak banjir lagi. Wassalamualaikum.